Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja sih yang akan kalian dapatkan dari Kozeru Reptile House. Baik, langsung saja kita mulai. Nah, di sini apa saja yang akan kalian dapatkan? Yang pertama, kalian akan belajar tentang apa itu reptil. Yang kedua, kalian akan belajar tentang bagaimana merawat dan memberi makan reptil. Dan yang ketiga, kalian akan mendapatkan tips bagaimana cara membudidayakan reptil. Kalian sudah siap? Ayo mulai. Baiklah, untuk yang pertama, apa sih itu reptil? Reptil adalah kelompok hewan vertebrata berdarah dingin yang memiliki ciri khas berupa kulit bersisik dan keras yang terbuat dari zat keratin. Mereka bernapas menggunakan paru-paru sepanjang hidupnya dan berkembang biak umumnya dengan bertelur, meskipun ada beberapa spesies yang melahirkan. Sebagai hewan ektotermik, reptil dapat mengatur suhu tubuhnya sendiri, sehingga bergantung pada lingkungan sekitar untuk menjaga suhu tubuh seperti dengan berjemur di bawah sinar matahari. Reptil terdiri dari berbagai jenis, termasuk ular, kadal, kura-kura, penyu, buaya, dan tuatara. Mereka dapat ditemukan di hampir seluruh dunia kecuali daerah dengan iklim yang ekstrim seperti kutub. Dalam ekosistem, reptil berperan penting sebagai predator yang menjaga keseimbangan populasi hewan lain, serta bagaimana mangsa bagi hewan karnivora yang lebih besar. Yang kedua, tips merawat yang didapat apa saja dari yang kalian dapatkan dari Kozero Reptile House ini. Yang pertama, kalian akan mendapatkan tips bagaimana cara memberi makan. Yang kedua, kalian akan mendapatkan tips bagaimana cara membuat kandang untuk para reptil. Dan yang terakhir, kalian akan diajari tentang cara menjemur reptil. Untuk yang pertama, pemberian pakan. Reptil umumnya adalah hewan omnivora atau pemakan segala. Reptil bisa memakan buah-buahan dan daging sekalipun. Namun, untuk kebanyakan reptil yang dipelihara, kalian hanya cukup memberikan jangkrik dan kecoak dumbia yang sudah dibaluri dengan vitamin bubuk. Vitamin bubuk ini berguna untuk menjadi tambahan nutrisi bagi reptil itu sendiri. Nah, selanjutnya, bubuk tersebut akan dicampur adukan pada jangkrik atau kecoa yang akan diberikan kepada reptil. Selanjutnya, pemberian pakan cukup satu kali sehari saja dengan jumlah jangkrik dan kecoa menyesuaikan dengan ukuran dari reptil tersebut. Selanjutnya, bagaimana cara membuat kandang? Sebenarnya, untuk membuat kandangnya kalian bisa membuat dengan terrarium. Namun itu cenderung susah dan ribet. Ada cara sederhananya. Yang pertama, siapkan wadah atau box plastik dengan ukuran 4 kali 6 dari ukuran reptil tersebut. Yang kedua, siapkan alas berupa kokopit atau forest bark yang kemudian disiram air untuk menjaga kelembapan. Atau kalian bisa menggunakan tisu yang diberi sedikit air. Itu sudah cukup. Selanjutnya, kalian harus memberikan lampu UV yang dihidupkan pada malam hari saja guna untuk menjaga suhu tubuh mereka. Terakhir, tidak lupa berikan sedikit hiasan seperti gua untuk bersembunyi, dahan atau ranting untuk bertengger, dan juga batu sebagai tempat untuk pemberian pakan. Selanjutnya, apa itu fungsi menjemur? Menjemur merupakan aktivitas terpenting dari memelihara reptil, di mana reptil merupakan hewan berdarah dingin atau poikiloterm, yang di mana mereka tidak bisa mengatur suhu panas pada tubuhnya sendiri, seperti yang dilakukan oleh mamalia. Reptil memerlukan panas dari matahari untuk membantu menjaga suhu tubuh mereka, sehingga menjemur reptil merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan guna menjaga mereka tetap pada suhu yang sesuai. Selain itu, bisa dilakukan dengan meletakkan reptil di wadah yang diberi sedikit air sehingga mereka bisa meminum sekaligus berjemur. Lalu yang terakhir, bagaimana sih cara membudidayakan reptil? Membudidayakan reptil itu sangatlah mudah. Kalian perlu menyiapkan bahan-bahan berikut ini. Yang pertama, kalian perlu menyediakan wadah inkubator untuk penetasan telur. Kalian bisa menyediakan wadah plastik berukuran sedang yang diberi alas pasir. Kemudian letakkan di bawah lampu UV dan jangan lupa untuk sedikit menyiramnya atau menyemprotnya dengan air untuk menjaga kelembapan dari sang telur. Yang kedua, jarak usia jantan dan betina harus lebih tua betina. Hal ini agar jantan tidak menyerang betina ketika proses kawin terjadi. Dan juga usia betina yang lebih dewasa akan memperbesar peluang jumlah telur yang banyak. Ketiga, setelah jantan dan betina selesai membuahi, pisahkan jantan dan betina di masing-masing kandang. Kemudian ketika telur sudah keluar, segera letakkan di wadah inkubator yang sudah disiapkan.
Terakhir, untuk anakan yang baru lahir, kalian bisa membantu dengan menyuapinya. Mereka sudah mampu untuk makan jangkrik atau kecoa dumbia dengan ukuran yang kecil. Namun, pandangan mereka dan insting berburunya masih belum muncul, sehingga kalian bisa membantunya dengan menyuapinya.